bahwa dia adalah orang Bali. Ciri khasnya ya putu, kemudian made Pak ya, bukan made. Jadi di Bali sendiri kita sudah mengenal yang namanya KB Bali, Bapak-bapak. KB Bali, keluarga berencana, ya, yaitu adalah 4 orang anak. Tradisi penamaan di kalangan suku Bali merupakan suatu budaya yang unik karena berkaitan dengan jenis kelamin, urutan kelahiran atau status kebangsawanan atau kasta. Dengan penamaan yang khas ini, masyarakat Bali dapat mengetahui kasta dan urutan kelahiran seseorang. Nama depan ini pertama kali disebutkan dalam catatan sejarah abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel dalam Ketut Kresna Kepakisan, putra keempat Sri Kresna Kepakisan, yang dinobatkan oleh Gajah Mada untuk menjabat sebagai pemimpin Bali yang saat itu merupakan vasal Majapahit. Orang Bali mengenal sistem kasta yang diwariskan dari zaman leluhur mereka yang dahulu mengindikasikan keistimewaan peran seseorang dalam masyarakat. Meskipun kini tidak lagi diterapkan secara kaku sebagaimana pada masa lampau, dalam beberapa hal keistimewaan tersebut masih dipertahankan. Sistem kasta Bali adalah suatu sistem organisasi sosial yang mirip dengan sistem kasta India. Kemiripan ini bisa terjadi karena kedua sistem ini berasal dari akar yang sama, yaitu dalam penerapan sistem warna yang bersumber dari Veda. Akan tetapi sistem kasta India jauh lebih rumit daripada Bali, dan hanya ada 4 kasta di dalam sistem kasta Bali. Yang pertama, kasta Sudra, yaitu petani, berjumlah sekitar 90% dari populasi Bali. Yang kedua, kasta Waisya, yaitu kasta pedagang dan pegawai pemerintahan. Yang ketiga, kasta Ksatria, yaitu kasta prajurit, juga mencakup bangsawan dan raja. Dan yang keempat adalah kasta Brahmana atau kasta pendeta atau pemuka agama. Pembagian kasta yang mengikuti sistem kasta di India yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, Bali juga mengenal istilah Jaba atau luar, yaitu orang-orang yang berada di luar keempat kasta tersebut. Di dalam masyarakat Hindu dikenal adanya sistem warna, yaitu suatu sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan profesi yang ditekuninya, bakat, dan keahlian yang dikuasai. Pada perkembangan sistem warna dari agama Hindu ini sering diselewengkan oleh penguasa-penguasa feodal dan pengikut-pengikutnya untuk melanggengkan pengaruh politisinya di dalam masyarakat. Terdapat 4 kasta dalam masyarakat Bali yang diambil dari sistem warna, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, yang tertinggi menurut sistem kasta adalah Brahmana. Karena dalam buku ke-10 Rig Veda yang membuat tentang sistem warna tertulis, golongan Brahmana keluar dari mulut dewa, yaitu Dewa Brahmana. Sedangkan golongan Ksatria dari tangannya, dan golongan Waisya dari paha atau perutnya, dan Sudra keluar dari telapak kakinya. Karena inilah sistem kasta yang mengadopsi sistem warna, kemudian menganggap golongan Brahmana sebagai yang tertinggi. Arti kiasan yang mengatakan bahwa golongan Brahmana keluar dari mulut Dewa Brahma adalah bahwa golongan Brahmana adalah guru rakyat, karena mulut merupakan saluran buah pikiran. Oleh karena itu, golongan Brahmana merupakan kasta tertinggi yang suaranya harus didengar dan ditaati. Golongan ini terdiri atas para pendeta dan pemimpin-pemimpin agama. Tugasnya menjalankan upacara-upacara keagamaan. Dan golongan Ksatria yang dikatakan keluar dari tangan Brahma berarti bahwa golongan Ksatria menjadi golongan pemerintah, karena tangan diperlukan untuk memanggul senjata pada saat peperangan menahan serangan musuh. Golongan Ksatria ini terdiri dari raja bangsawan
dan prajurit, tugasnya menjalankan pemerintahan. Sedangkan golongan kasta Waisya keluar dari perut atau paha Dewa Brahma. Paha berfungsi membawa tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu kasta Waisya terdiri daripada pedagang yang membawa dagangan ke berbagai tempat. Dengan kata lain, kasta Waisya bertugas menjalankan roda perekonomian. Kasta Sudra keluar dari telapak kaki Dewa Brahma. Kaki adalah bagian tubuh yang paling di bawah, maka kata kasta Sudra menjadi kasta yang paling rendah kedudukannya dan harus melayani kasta-kasta yang ada di atasnya. Nah, ini hari kedua kita berada di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Hari kedua ini kita akan berjalan-jalan mengelilingi sebuah pemukiman di daerah Badung, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Bali yang dikenal pula dengan sebutan Pulau Dewata memiliki berbagai keindahan alam. Bangunan di Bali pun memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dari bangunan-bangunan lainnya. Sungguh menakjubkan. Maka pantas tempat ini dijadikan sebuah tempat wisata internasional yang dikenal oleh dunia. Bali terkenal dengan keindahan alam, budaya dan hasil karya seni yang menarik, sehingga Bali yang dengan mayoritas agama Hindu memiliki budaya yang religius, sehingga dikenal juga dengan Pulau Seribu Pura. Setiap penduduk di Bali yang beragama Hindu, rumahnya sudah pasti ada satu pura keluarga. Ketika kami keliling pun di sepanjang jalan, rumah-rumah penduduk di sini rumahnya sudah pasti ada satu pura keluarga. Pura yang dikategorikan memiliki ruang lingkup paling kecil dalam sebuah keluarga. Pura ini disebut Pura Sanggah Merajan. Aset yang dimiliki Bali ini cukup membuat para pelancong yang wisata di Bali. Ada 4 macam pura yang ada di dalam rumah masyarakat Bali. 1. Pura Kawitan. Pura ini sudah bersifat spesifik di mana para pemujanya ditentukan oleh asal-usul keturunan atau wit dari orang tersebut. Ini akan diikuti secara turun-temurun oleh generasi berikutnya. Lokasi pura biasanya di suatu tempat yang berdekatan dengan kumpulan keluarga dari orang-orang tersebut. Bisa dilihat dari golongan kasta, warna dari pemujaannya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah Sanggah, Pamerejan, Pratiwi, Paibon, Panti, Dadia atau Dalem Dadia, Panataran Dadia, Padarman dan sejenisnya. Pura yang kedua yaitu Purwa Swagina, dari namanya Gina yang artinya pekerjaan. Dikelompokkan berdasarkan fungsinya sehingga sering disebut pura fungsional. Pemuja dari pura-pura ini disatukan oleh kesamaan di dalam kekaryaan atau di dalam mata pencarian, seperti untuk para pedagang adalah Pura Melanting, para petani dengan Pura Subak, Pura Ulun Suwi, Pura Budugul, dan Pura Ulun Carik. Pura yang dibangun di sebuah tempat usaha, baik itu hotel, pabrik, perkantoran, pemerintah maupun swasta. Pura Subak, pura yang dipuja oleh warga di suatu desa yang memiliki sawah. Yang ketiga jenis pura adalah Pura Khayangan Desa. Di Bali ada desa yang disebut Desa Pekaraman. Desa-desa yang dibagi berdasarkan adat dan mempunyai tanggung jawab dan keterikatan oleh adat. Dan jenis pura yang keempat adalah Pura Kahyangan Jagat dan Pura Dang Kahyangan. Pura Kahyangan Jagat tergolong pura untuk umum dan dipuja oleh seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Pura ini sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa dalam segala prahbawanya atau manifestasinya. Sedangkan Pura Dang Kahyangan
dibangun untuk menghormati jasa-jasa pandita atau guru suci. Pura-pura Kahyangan dikelompokkan berdasarkan sejarah, di mana pura yang dikenal sebagai tempat pemujaan di masa kerajaan di Bali dimasukkan ke dalam sekelompok pura dan kahyangan jagat seperti Pura Baseki, Pura Goalwa, Pura Andakasa, Pura Rambut Siwi, Pura Silakuti, Pura Lampiung, dan banyak lagi yang lainnya. Dan karena latar belakang sejarah pura ini sering dijadikan tujuan objek wisata di Bali. Itulah sekilas istilah-istilah pura yang ada di Pulau Dewata, Bali. Baiklah sahabat Kang Arjunaidi Channel yang selalu setia mengikuti kami, episode selanjutnya kita akan menuju Pura Luhur Uluwatu yang ada di daerah Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dan di samping Pura Uluwatu ada sebuah pertunjukan pentas seni adat Bali yang sangat terkenal, yaitu tari kecak. Seperti apa kita akan saksikan tari kecak di episode berikutnya. Saksikan terus perjalanan kita sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.